Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kesempatan kali ini kita akan mempelajari pelajaran kelima, pelajaran fikih kelas 6, bab tentang pinjam meminjam atau ariyah. Anak-anak silakan buka dahulu buku fikih halaman 65. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Agama Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia, hingga masalah pinjam meminjam saja diatur oleh Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Qur'annya yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran surat Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-2. Dari sini kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tolong menolong sesama dalam hal kebaikan dan dalam hal ketakwaan. Dalam hal takwa itu adalah agar kita semua takut kepada Allah Subhanahu wa taala, agar menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala dengan sekuat tenaga kita, semampunya. Sekuat tenaga itu ya dimaksimalkan sekuat-kuatnya, dan menjauhi akan larangan Allah Subhanahu wa taala dengan sejauh-jauhnya. Dan jangan sampai kita menjalankan larangan Allah Subhanahu wa taala dengan sengaja, karena barang siapa yang sengaja melanggar larangan Allah, Allah pasti akan marah. Dan jika Allah marah, Allah menyiksa. Dan jika Allah sudah menyiksa, tidak ada orang yang bisa menolong. Kemudian wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ada orang berbuat dosa malah tolong menolong. Ada teman kita ingin mencuri mangga, kita malah ambilkan tangganya, ya jangan. Wal udwan, ada teman kita yang baru marah-marahan, kita malah mengompor-ngompori, itu tidak boleh. Pengertian ariyah: meminjam suatu barang kepada orang lain untuk digunakan dan diambil manfaatnya. Itu adalah pengertian dari pinjam meminjam. Dengan perjanjian akan mengembalikan barang tersebut dalam keadaan utuh atau baik pada waktu yang tepat dengan tidak membayar atau menyewa. Itu namanya pinjam meminjam. Jadi pinjam meminjam harus ada akadnya, harus ada perjanjiannya, mau dikembalikan kapan, dan harus dalam keadaan utuh atau baik. Hukum pinjam meminjam. Di dalam buku, di situ
pada dasarnya hukum pinjam meminjam itu adalah mubah, boleh. Tapi kalau menurut Pak Guru itu hukum pinjam meminjam itu adalah makruh. Kenapa makruh? Kita itu pinjam itu kalau bisa kalau memang benar-benar membutuhkan. Jadi kalau tidak membutuhkan kok pinjam itu kok kayaknya gimana gitu. Jadi pinjam itu ya memang membutuhkan. Jadi kalau hukum pinjam meminjam untuk orang yang akan meminjam itu menurut saya kok makruh. Kalau untuk yang dipinjami itu ya mubah, boleh meminjamkan, boleh tidak. Kalau untuk yang mau meminjam itu kalau tidak perlu banget ya jangan meminjam. Kalau kita punya sendiri jangan meminjam punya orang lain. Kadang itu hati itu kepingin. Misalkan saja kita punya bolpen, sudah punya bolpen, teman kita punya bolpen, delalah banyak lebih dari satu dan bagus-bagus. Kita itu pengen meminjam itu, artinya meminjam. Akhirnya kita meminjam meskipun kita tidak membutuhkan. Jadi kalau bisa kita itu kalau pinjam itu ya karena kita membutuhkan. Hukum asalnya adalah mubah, boleh, pinjam itu boleh. Kemudian suatu saat pinjam-pinjam itu bersifat sunnah. Itu sangat membutuhkan. Misalkan ada orang pinjam untuk keperluan yang sangat mendesak. Itu kita disunahkan untuk membantunya. Misalkan pinjam pinjam penggaris untuk menggaris. Itu kita membantunya mendapatkan pahala. Dan kadang pinjam meminjam bisa bersifat wajib. Jadi ada orang yang misalkan sangat-sangat membutuhkan, jika tidak dengan meminjam maka bisa jadi nyawa melayang. Misalkan kita ada orang sakit, pinjam alat transportasi, pinjam mobil untuk mengantarkan ke rumah sakit karena situasi gawat darurat. Maka kita wajib membantunya karena di situ ada keselamatan nyawa. Pinjam untuk sesuatu yang haram tidak boleh. Misalkan pinjam penghapus untuk membalang temannya, untuk menyakiti temannya, tidak boleh. Jangan dipinjami, tidak boleh, haram. Kemudian rukun pinjam meminjam. Rukun pinjam meminjam ada 4. Yang pertama adalah orang yang meminjamkan, atau dalam istilah Arabnya itu mu'ir. Syaratnya balik, berakal sehat, tidak gila, dan tidak dipaksa, tidak ada paksaan sama sekali. Kalau ada paksaan maka tidak sah. Kalau yang meminjamkan anak kecil yang belum tahu, yang tidak mudeng, maka juga tidak sah, tidak boleh. Kemudian yang kedua, orang yang meminjam. Kalau dalam istilah Arabnya musta'ir. Orang yang meminjam itu orang yang balik, yang berakal, dan tidak mubazir. Itu syaratnya yang kedua. Yang tiga, itu ada barang yang dipinjam atau musta'ar, ada barangnya. Yang pertama adalah syaratnya harus ada manfaatnya. Pinjam itu harus ada manfaatnya. Manfaatnya masih ada saat akad dan zatnya tetap dan tidak rusak. Itu barang itu dipinjam ya, kalau kembali ya harus seperti itu, tidak rusak, zatnya tetap dan tidak rusak. Yang keempat adalah lafal ijab qabul, harus
ada ijab qabulnya pinjam meminjam itu, dimengerti oleh kedua belah pihak kapan dikembalikan dan bagaimana kalau rusak dan lain sebagainya. Kemudian syarat orang yang meminjami, yang mempunyai barang, yaitu tanpa ada yang menghalangi ataupun tidak ada paksaan dari siapapun, dan anak kecil tidak sah meminjamkan sesuatu. Misalkan ada orang mau pinjam mobil orang tuanya, tapi karena tidak ada orang, yang ada anak-anak kecil, dan anak kecil tadi yang meminjamkan kuncinya, nah itu tidak boleh, tidak sah, tidak seizin orang tuanya. Yang kedua adalah barang yang dipinjamkan itu milik sendiri, memang harus milik sendiri, miliknya sendiri, atau barang yang menjadi tanggung jawabnya. Misalkan dikasih tanggung jawab suatu, kemudian dia yang bertanggung jawab, kemudian dia yang meminjamkannya. Karena apa? Karena barang tadi sudah ada yang menanggung jawabnya. Misalkan ada sesuatu yang tidak diinginkan, maka dia yang menggantinya. Kemudian yang kedua, syarat orang yang dipinjami, yaitu orang yang meminjam. Syarat orang yang meminjam adalah mampu berbuat kebaikan dengan barang tadi, yaitu mampu menjaganya tadi. Mampu berbuat kebaikan, mampu mengambil manfaat dari barang itu tadi. Orang gila dan anak kecil tidak sah meminjam. Orang gila pinjam sepeda ontel, ini kalau tidak kembali gimana? Ataupun anak kecil yang pinjam sesuatu yang berharga, itu tidak sah pinjamannya. Kemudian yang kedua, mampu menjaga barang yang dipinjam dengan baik agar tidak rusak. Itu syarat orang yang dipinjami, orang yang meminjam itu harus mampu menjaga barang itu dengan baik. Yang ketiga, hanya mengambil manfaat dari barang yang dipinjam. Jadi pinjam itu untuk mengambil manfaatnya, bukan pinjam karena keinginan, atau pinjam karena membutuhkan. Nah, seperti yang tadi Pak Holik sampaikan yang awal-awal tadi. Kemudian syarat barang yang dipinjamkan. Pertama, barang yang dipinjam benar-benar miliknya, itu benar-benar miliknya atau dalam kekuasaannya, boleh dipinjamkan. Yang kedua, syarat penting itu ada manfaatnya. Jadi jika pinjaman tidak ada manfaatnya, tidak boleh, harus ada manfaatnya. Yang ketiga, barang itu kekal, tidak habis setelah diambil manfaatnya. Jadi pinjam harus kembali, itu harus utuh. Tidak misalkan pinjam makanan yang dimakan habis, itu tidak sah. Masa dipinjam makanan dimakan habis? Pinjam sesuatu yang bisa dikembalikan dengan utuh. Misalkan pinjam roti, ya nanti dikembalikan roti semula, belikan yang baru. Pinjam sebentar, pinjam beras karena berasnya habis, maka dikembalikan beras dengan seukuran yang sama. Mungkin itu saja bisa Pak Holik sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan anak-anak paham dengan apa yang Pak Holik sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.